balik panasnya kursi pesakitan, babak baru persidangan Dr. Richard Lee justru membalikan keadaan secara drastis. Alih-alih terpojok, tim kuasa hukum Dr. Richard Lee bersama para praktisi hukum mulai melancarkan serangan balik yang telak. Mereka membedah celah-celah fatal yang mengancam kredibilitas pihak pelapor Dr. Samira hingga fondasi dakwaan nyaris runtuh berkeping-keping. Mulai dari surat kuasa yang dianggap cacat hukum, kejanggalan waktu dan tempat kejadian perkara, hingga saksi-saksi yang mendadak amnesia di ruang sidang. Inilah 5 senjata hukum ampuh yang siap menghantam balik pihak Doktif dan membuka jalan terang bagi kebebasan Dr. Richard Lee. Simak selengkapnya. Babak baru persidangan Dr. Richard Lee mendadak memanas setelah tim kuasa hukum menemukan fakta luar biasa yang siap peruntukan fondasi hukum pihak pelapor. Salah satu temuan paling fatal adalah dugaan surat kuasa cacat hukum yang diberikan oleh Dr. Samira. Dalam surat kuasa tersebut, pelapor sejatinya hanya melaporkan CV Athena Group sebagai badan usaha yang diwakili pimpinan. Namun dalam laporan polisinya, Dr. Richard Lee justru diseret sebagai personal. Hal ini membuat surat kuasa dinilai tidak sah dan kasus ini seharusnya gugur demi hukum. Bismillah, untuk menegakkan keadilan dan kebenaran, maka harus dilakukan dengan kebenaran. Tidak boleh dilakukan oleh kebohongan, dan kebohongan. Semenjak pemeriksaan saksi fakta ini, maka kami menemukan fakta-fakta yang luar biasa. Dengan fakta-fakta ini, maka seharusnya Dr. Richard Lee bisa bebas. Yang pertama adalah kami temukan surat kuasa yang diberikan oleh Dr. Samira kepada kuasa hukumnya ini hanya untuk melaporkan CV Athena Group sebagai pelaku usaha yang memperdagangkan produk-produk kosmetik atau kecantikan yang dalam hal ini baik secara bersama-sama atau masing-masing tersendiri diwakili oleh saudara Richard Lee atau saudara David Lee. Jadi sebagai pimpinan perusahaan. Sementara dalam laporan polisinya, dalam LI-nya, ini yang dilaporkan adalah Richard Lee sebagai person. Berarti surat kuasanya tidak sah dan kasus ini harusnya gugur. Di sisi lain, pihak pelapor Dr. Samira atau yang akrab disapa Doktif tak gentar. Ia mempersilakan Dr. Richard Lee untuk melakukan pembelaan diri, seraya menegaskan bahwa masyarakat nanti akan melihat sendiri bagaimana proses pembuktian berjalan di persidangan. Gak apa-apa, terlapor itu, terdakwa DRS berhak untuk melakukan pembelaan diri. Itu sah, itu haknya. Ya silahkan. Jadi nanti kita semua akan bongkar di persidangan dan masyarakat akan melihat semanipulatif apa nanti ini ya terdakwa DRL. Silakan ditonton. Berdasarkan fakta persidangan, tim penasihat hukum membeberkan adanya ketidaksesuaian telak terkait waktu dan lokasi unboxing. Dalam dakwaan jaksa, disebutkan ada peristiwa pidana pada tanggal 12 Oktober 2024. Namun, kesaksian dari saksi justru mengungkap fakta berbeda, bahwa unboxing baru dilakukan pada tanggal 8 November. Tak hanya itu, kejanggalan serupa juga terjadi pada pembelian produk DNA salmon. Dakwaan mencatat tanggal 23 November, padahal unboxing baru dilakukan pada tanggal 26 Oktober di Hotel Pullman. Perbedaan waktu dan tempat kejadian ini jelas mementahkan isi dakwaan yang membuat tim hukum dengan tegas menyatakan tidak ada peristiwa pidana dan Dr. Richard Lee sudah seharusnya bebas. Kemarin sudah hari ini kita saksikan bahwa kesaksian dari Nunung menyatakan unboxing itu adalah tanggal 12 Oktober. Lalu tadi kita saksikan bahwa Dr. Nana menyampaikan unboxing di tanggal 8 November. Oleh karena itu,
Apabila yang benar adalah dari 2 orang ini 8 November, maka sudah pasti tidak ada peristiwa pidana di tanggal 12 Oktober 2026. Tidak ada peristiwa pidana di tanggal 12 Oktober 2024. Kenapa saya sampaikan begitu? Karena di dakwaan jaksa disampaikan adalah tanggal 12 Oktober 2024 ada peristiwa pidana. Hari ini membuktikan menurut keterangan Dr. Nanang tidak ada peristiwa pidana karena unboxing baru dilakukan di Hotel Ascot yang bukan di Pengadilan Negeri Tangerang pada tanggal 8 November. Selanjutnya ada tanggal yang penting lagi dalam dakwaan ini yaitu tanggal 23 November di mana itu dibeli DNA Salmon. Namun ternyata, mohon maaf, ada pembelian tanggal 23 Oktober DNA Salmon yang terjadi unboxing. Ternyata unboxing baru dilakukan tanggal 26 November di Hotel Pullman yang dua-duanya 26 Oktober yang dua-duanya bukan di wilayah Pengadilan Negeri Tangerang. Oleh karenanya, dengan fakta-fakta ini maka harusnya Dr. Richard Lee bebas. Praktisi hukum terkemuka, Deolipa Yumara, dengan tegas menyoroti fenomena saksi-saksi yang mendadak amnesia di hadapan majelis hakim. Menurutnya, seorang saksi wajib mengetahui dan mengingat detail peristiwa. Jika kesaksian itu hilang karena faktor lupa, maka nilai pembuktiannya pun ikut musnah. Ketika hampir semua saksi yang dihadirkan tidak ingat detail perkara, otomatis jalannya persidangan menjadi sumir atau kabur. Ditambah lagi jika barang buktinya tidak kuat, maka konsekuensi hukumnya sudah sangat jelas. Terdakwa lepas atau bebas demi hukum. Ya, saksi ini kan harus mengetahui, harus dia ingat. Kalau dia sudah nggak ingat berarti kan hilang kesaksiannya kan. Semakin banyak yang dia tidak ingat, semakin banyak juga hilang pembuktian kesaksian. Jadi itu korelasinya atau pengaruhnya. Jadi kalau saksi atau hampir semua saksi yang dibawa ke persidangan semua tidak ingat, ya berarti nggak ada perkara. Gitu. Jadi perkara menjadi sumir, tinggal bukti-bukti. Kalau bukti-buktinya juga nggak ada, ya berarti kan lepas atau bebas. Gitu. Jadi itu konsekuensi dari saksi yang lupa-lupa. Praktisi hukum, Deolipa Yumara mengungkapkan, jika pihak pelapor terbukti membawa barang bukti palsu atau tidak sah ke persidangan, maka pihak Dr. Richard Lee memiliki hak penuh untuk membuat laporan balik. Tak hanya itu, peringatan keras juga dilayangkan terkait batasan laporan. Jika arahnya mulai menyeret ranah pribadi, keluarga, atau membongkar data privat di luar substansi hukum produk, tindakan tersebut justru berisiko berbalik menjadi laporan pencemaran nama baik. Bisa kalau mereka membawa bukti-bukti yang ternyata palsu, begitu kan korbannya Dr. Richard Lee kan, dia bisa membuat laporan balik itu, begitu karena ternyata si pelapor membawa bukti palsu kan. Nah itu si pelapornya bisa kemudian dilaporkan balik. Oh ya itu urusan dia lah gitu. Kalau dia mengkait-kaitkan istrinya, anaknya, orang tuanya juga bisa-bisa aja tuh kalau dia mengkaitkan. Tapi ada batas-batasnya. Kalau mengkaitkan terlalu jauh malah nanti kena laporan balik begitu. Bisa pencemaran nama baik, bisa membuka data pribadi seseorang begitu. Jadi harus hati-hati. Nah kalau kemudian laporan mengenai produk kemudian bergeser atau berkembang kepada cerita-cerita tentang kepribadian, ya sudah berada di luar wilayah hukum pidana sebenarnya. Artinya sudah berada di luar wilayah dugaan tindak pidana yang dilaporkan gitu. Jadi sudah di luar batas gitu. Nah ini nanti ada resikonya, mereka yang menyampaikan sesuatu yang di luar batas tentu nanti bisa ada laporan balik waktu-waktu. Di sisi lain, tensi panas turut mewarnai kubu pelapor, di mana pihak Dr. Samira atau Doktif sempat melontarkan sindiran menohok terkait pembelaan sang dokter kecantikan di balik jeruji. Lebih baik selama menunggu putusan, berusaha untuk menumbuhkan rambut dengan serum penumbuh rambut yang dia jual.
Ya, mungkin dengan begitu setelah nanti dia keluar dari sel, ya, mungkin dia bisa menjual produk serum rambutnya dengan membuktikan rambutnya tumbuh di dalam sel. Ya, jadi tidak lagi menggunakan wig. Seperti itu. Jadi jangan digiring nanti seolah-olah ngomongin wig, tidak. Dokter di sini membuktikan bahwa serum penumbuh rambutnya itu sebenarnya tidak memberikan manfaat. Itu titiknya di situ. Di balik meja hijau persidangan, protes keras dan permohonan penangguhan penahanan bergema. Dr. Richard Lee secara terbuka menyuarakan kritikan tajam terhadap sistem hukum di tanah air, membandingkannya dengan proses peradilan di negara maju seperti Amerika Serikat, di mana seseorang diadili dan diputus bersalah terlebih dahulu sebelum ditahan, bukan sebaliknya. Saya cuma membandingkan dengan negara-negara bagaimana. Negara Amerika, kita di trial terlebih dahulu, sidang terlebih dahulu, ditentukan si salah, baru kita ditahan, tidak ditangkap. Cuma di Indonesia sih menurut saya gokil sih, luar biasa. Kita ditahan, bahkan ada yang tunggu sidangnya sampai lama, walaupun keputusannya bisa jadi tidak bersalah. Hanya di Indonesia yang gokil kali. Menanggapi langkah hukum tersebut, pihak Jaksa Penuntut Umum menegaskan bahwa penangguhan penahanan kini sepenuhnya berada di tangan kewenangan majelis hakim. Meski demikian, pihak penuntut umum tetap berkomitmen penuh untuk membuktikan dakwaan di persidangan secara objektif. Terkait dengan kewenangan penangguhan penahanan, itu memiliki kewenangan majelis hakim. Sehingga dalam hal ini kami akan memberikan semuanya pertimbangan kepada majelis hakim, bahwasanya seluruhnya kewenangan majelis hakim. Karena sudah bukan menjadi kewenangan jaksa penuntut umum seperti ini. Terkait dengan kewenangan penangguhan penahanan, itu memiliki kewenangan majelis hakim. Sehingga dalam hal ini kami akan memberikan semuanya pertimbangan kepada majelis hakim, bahwasanya seluruhnya kewenangan majelis hakim. Karena sudah bukan menjadi kewenangan jaksa penuntut umum. Pasti kita pengen ekspresi mengedepankan estetika. Kan dokter sampaikan. Jelas tadi mendengarkan. Dan jangan lupa untuk like, subscribe dan juga share channel YouTube Cumi Cumi.